Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mahanada dari Teknik Kimia UGM 2019. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul biodegradasi limbah pencucian mobil dengan aerobic suspension culture pada berbagai konsentrasi sabun. Untuk outline-nya sendiri, di sini ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, pedoman penulisan, dan juga simpulan. Hal yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah banyaknya tempat cucian mobil di berbagai daerah, khususnya di Yogyakarta, seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Di sini sudah banyak tempat cuci mobil di berbagai daerah sehingga menimbulkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Dari hasil yang saya dapat di salah satu referensi, pemakaian air di tempat cucian mobil sendiri itu adalah 4.350 liter per hari. Dan di antara beberapa jenis air limbah cuci mobil ini merupakan salah satu limbah yang sangat terkontaminasi dengan pengotor yang tinggi. Bisa kita lihat di sini untuk baku mutu limbah hasil cuci mobil tertuang dalam Peraturan Daerah DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah seperti berikut. Di sini ada parameter BOD, COD, amonia, deterjen atau surfaktan beserta pH dengan masing-masing baku mutunya. Untuk metode penelitian sendiri, yang pertama untuk bahan penelitian digunakan limbah cuci mobil yang diperoleh dari Autobedel 88 Maguwarjo, kemudian ada Aquades, asam sulfat, kalium dikromat, activated sludge, kloroform, urea, gula, kalium dihidrogen fosfat, tepung tapioka, reagen amonia Lawrence Hana instrumen, serta reagen anionic surfaktan dari Hana instrumen. Kemudian alat penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Nomor 1 sendiri adalah bioreaktornya, kemudian nomor 2 adalah batu aerator, yang ketiga adalah selang aerator, yang keempat adalah keran selang aerator, dan yang kelima adalah aerator. Kemudian untuk metodenya sendiri, yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan proses pengembangbiakan bakteri pada tangki dengan feed limbah resto ipal dari Sungai Code. Kemudian pengukuran total solid dan total volatile solid ini dilakukan untuk mengecek apakah ada perubahan massa bakteri di dalam tangki tersebut. Kemudian untuk aklimatisasi bakteri dilakukan dengan menumbuhkan activated sludge sebanyak 2 liter per reaktor menggunakan feed air limbah sintetik yang terdiri dari campuran urea, gula, KH2PO4, tepung tapioka, dan Aquades untuk setiap bioreaktor dengan komposisinya yaitu sebagai berikut seperti yang bisa dilihat pada tabel masing-masing ada komposisi dalam miligram per liter. Feed sintetik tersebut dimasukkan ke dalam bioreaktor yang telah berisi activated sludge. Proses feeding bioreaktor dilakukan dengan limbah sintetik ini dengan aerasi menggunakan aerator sampai massa dari activated sludge ini cukup dan stabil. Kemudian untuk pengambilan sampel dilakukan pada 4 bioreaktor batch yang beroperasi secara paralel. Sampel diambil pada waktu 0, setengah, 1, 2, 4, 6, 24, dan 48 jam sebanyak 100 mili, kemudian disimpan ke dalam kulkas untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk analisisnya, yang pertama ada analisis total solid. Ini dilakukan dengan menguapkan kandungan sampel dalam krus pada suhu 105 derajat Celcius dalam oven selama 2 jam. Kemudian dilakukan perhitungan massa padatan dari data massa krus kering awal dan massa akhir krus berisi sampel setelah di oven. Kemudian untuk analisis total volatile solid, ini dilakukan dengan step yang setelah dari analisis total solid, yaitu dengan menguapkan kandungan sampel dalam krus pada suhu seharusnya 500 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian untuk analisis COD atau Chemical Oxygen Demand ini dilakukan dengan mengisi vial yang sudah dicuci dengan asam sulfat 20% dengan sampel dan juga blanko, kemudian ditambahkan reagen kalium dikromat sebanyak 1,5 mili dan juga reagen asam sulfat sebanyak 3,5 mili.
Kemudian vial dipanaskan ke dalam COD test tube heater pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, vial dapat didinginkan dan COD diukur dengan spektrofotometer. Kemudian analisis SCOD ini dilakukan dengan tahap yang sama dengan analisis COD, namun yang menjadi perbedaan adalah sebelum sampel dimasukkan ke dalam vial, perlu dilakukan sentrifugasi terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian untuk analisis amonia low range dilakukan dengan HANA instrumen, yaitu dengan reagen A dan juga reagen B yang sudah terdapat dalam alat tersebut. Kemudian untuk analisis surfaktan anionik ini dilakukan dengan menggunakan alat HANA instrumen dengan reagen A, B, juga kloroform. Kemudian untuk pengukuran dissolved oksigen atau DO ini dilakukan dengan mencelupkan DO-meter ke dalam sampel yang ingin diuji nilai DO-nya. Dan juga hal yang sama untuk pengukuran pH, ini diuji dengan mencelupkan pH meter pada sampel yang ingin diuji nilai pH-nya. Kemudian memasuki hasil penelitian, yang pertama di sini tertera hasil pengukuran total solid limbah cuci mobil. Di sini bisa dilihat bahwa hasil analisis total solid ini mengalami kenaikan sepanjang berjalannya waktu, di mana masing-masing rinciannya terdapat pada grafik sebelah kanan. Naiknya nilai total solid ini disebabkan oleh tumbuhnya bakteri aerob yang terdapat dalam activated flask sepanjang waktu. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena tumbuhnya bakteri tersebut, maka total solid ini mengalami kenaikan. Kemudian untuk analisis total volatile solid, ini juga sama seperti analisis total solid, dia mengalami kenaikan sepanjang berjalannya waktu. Kemudian didapati nilai total volatile solid ini lebih tinggi dibandingkan nilai total solid, karena nilai total volatile solid ini merupakan total dari total fixed solid yang berupa ash pada krus dan juga massa bakteri, sehingga nilainya lebih tinggi. Dan naiknya nilai total volatile solid ini menandakan bahwa bakteri itu telah bertumbuh di dalam bioreaktor. Kemudian untuk chemical oxygen demand, di sini mengalami penurunan sepanjang berjalannya waktu dari waktu 0 jam ke 48 jam. Kadar COD dalam air limbah ini akan berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan organik dalam air limbah. Jadi menurunnya nilai COD ini menandakan bahwa terjadi keberhasilan penguraian limbah oleh bakteri. Kemudian hasil dari COD akhir ini sudah memenuhi baku mutu lingkungan, yaitu dari Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016. Kemudian untuk COD removal-nya itu bisa dilihat pada PPT. Di sini bioreaktor A memiliki nilai chemical oxygen demand removal yang paling rendah, disusul oleh bioreaktor B, C, dan terakhir bioreaktor D. Hal ini menandakan bahwa performa bakteri yang paling baik terdapat pada bioreaktor D. Kemudian untuk hasil SCOD atau soluble chemical oxygen demand, di sini mengalami penurunan seperti pada COD, dan di sini nilai SCOD lebih rendah dibandingkan nilai COD karena sudah mengalami sentrifugasi untuk menghilangkan kandungan padatan yang tidak terlarut. Kemudian hasil dari SCOD akhir di sini sudah memenuhi baku mutu lingkungan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016, yaitu 125 mg per liter. Kemudian di sini untuk SCOD removal, yang paling rendah adalah bioreaktor A, kemudian disusul berurutan reaktor B, C, dan juga D. Hal ini menandakan bahwa performa bakteri yang paling baik adalah bakteri pada bioreaktor D. Kemudian untuk analisis amonia atau NH3 limbah cuci mobil, di sini mengalami penurunan dari awal yaitu 0 jam ke 48 jam. Untuk
bioreaktor A sendiri di sini sudah memenuhi baku mutu lingkungan, yaitu di bawah 10 mg per liter. Namun untuk bioreaktor B, C, dan juga D di sini masih sedikit di atas baku mutu lingkungan. Kemudian untuk ammonia removal, di sini berkisar antara 9% sampai 18% meningkat dari bioreaktor A ke bioreaktor D. Kemudian untuk hasil penelitian surfaktan anionik limbah cuci mobil, di sini berhasil mengalami penurunan untuk setiap bioreaktornya. Di sini bervariasi dari bioreaktor A ke bioreaktor D. Dan nilai surfaktan dari bioreaktor D itu paling tinggi dibandingkan dengan bioreaktor A, B, C, karena kandungan surfaktan ini sebanding dengan konsentrasi sabun yang terdapat dalam masing-masing bioreaktor. Kemudian untuk surfaktan removal, di sini yang paling rendah adalah bioreaktor A, yaitu 57,14%, disusul bioreaktor B, C, dan juga D. Karena di sini performa bakteri dari bioreaktor D adalah yang paling baik. Kemudian untuk hasil penelitian kinetika bakteri pada degradasi limbah cuci mobil, di sini dilakukan linearisasi, yaitu pada reaktor A, B, C, dan juga D. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk nilai kecepatan spesifik maksimum pertumbuhan bakteri atau μm, di sini bisa terlihat pada PPT sebelah kiri, dan juga nilai konstanta saturasi Ks tertera pada PPT sebelah kanan. Di sini terjadi peningkatan pada μm dan juga Ks pada masing-masing dari bioreaktor A ke bioreaktor D. Sehingga ini menandakan bahwa kecepatan spesifik maksimum pertumbuhan bakteri ini belum mencapai maksimal pada bioreaktor D, sehingga menandakan bahwa bakteri ini masih mampu mendegradasi limbah dengan konsentrasi sabun yang lebih tinggi. Kemudian untuk hasil pengukuran dissolved oksigen, di sini diperoleh angka dari 6,8 sampai 7,5. Hal ini menunjukkan bahwa aerasi pada bioreaktor ini berjalan dengan baik dengan diperolehnya nilai DO dengan hasil yang cukup tinggi dan juga menandakan bahwa cukup tersedia oksigen sebagai sumber energi bakteri aerob untuk mendegradasi kandungan dalam air limbah. Kemudian untuk nilai pH di sini bervariasi dari 8,07 sampai 8,65. Di sini rentang pH-nya sudah tergolong baik karena masih berada dalam rentang baku mutu yaitu 6 sampai 9 jika berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. Dan di sini pedoman penulisan yang saya gunakan. Dan untuk kesimpulannya, di sini bioreaktor pengolahan limbah dengan sistem aerobic suspension culture dapat digunakan untuk pengolahan air limbah cuci mobil. Kemudian semakin rendah konsentrasi sabun, maka semakin rendah juga nilai COD dan SCOD-nya. Hasil analisis parameter COD, SCOD, amonia, surfaktan setiap jenis bioreaktor mengalami penurunan seiring berjalannya waktu selama 48 jam. Dan nilai COD, SCOD, dan juga surfaktan akhir ini sudah memenuhi baku mutu lingkungan, sedangkan nilai amonia akhir masih berada sedikit di atas baku mutu lingkungan. Kemudian untuk nilai total solid dan juga total volatile solid ini mengalami kenaikan sepanjang berjalannya waktu selama 48 jam. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan bakteri aerob dalam activated sludge sepanjang waktu. Kemudian untuk bioreaktor A ini memiliki nilai μm yang paling rendah, disusul oleh bioreaktor B, C, dan juga D. Hal ini menandakan bahwa μm ini belum mencapai maksimal pada bioreaktor D, sehingga masih dimungkinkan untuk bakteri ini mendegradasi kandungan air limbah yang lebih tinggi konsentrasi sabunnya. Kemudian rentang DO dan juga pH di sini sudah masuk dalam baku mutu lingkungan sesuai Peraturan Daerah DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.